Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat. Baik? Sehat? Masih semangat? Meskipun sudah agak siang, kita harus tetap semangat dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kepada Mas Andra, silakan dipimpin untuk berdoa. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi kita diberi kekuatan, diberi kepahaman dalam memahami pembelajaran hari ini yang harus anak-anak pelajari dan kita pelajari bersama, yaitu terkait dengan modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang kemarin kita bahas tentang P5. Tentang P5. Adapun di sini temanya adalah kewirausahaan. Tema proyek P5 kita adalah kewirausahaan. Yang mana di dalam proyek ini kita akan memanfaatkan sampah botol plastik sebagai media tanam sayur selada hidroponik. Nah, nanti akan Pak Guru jelaskan. Mulai dari sampah itu jenisnya seperti apa, cara mengelolanya seperti apa, bentuknya bagaimana. Nanti Pak Guru akan jelaskan, anak-anak menyimak dan memahami. Nah, selanjutnya dari hasil sampah itu nanti anak-anakku sekalian, kita akan menggunakan sebagai media tanam, dibuat tempat untuk menanam sayur selada. Guru kasih contoh sedikit. Contohnya ini adalah botol bekas ini nanti akan kita manfaatkan sebagai media tanam untuk menanam sayur selada yang dinamakan tanaman hidroponik. Seperti apa? Hari ini kita akan mengenal tentang sampah. Sampah itu banyak jenisnya. Sampah itu jika tidak dikelola dengan baik, maka akan merusak lingkungan. Apalagi sampahnya sampah basah akan mengeluarkan bau yang bagaimana? Bau tidak enak. Tahap yang keempat atau aktivitas yang keempat, yaitu pengenalan. Anak-anak akan mengenal berbagai jenis sampah. Ada sampah plastik dan lain sebagainya. Di sini siswa mengidentifikasi cara pengelolaan sampah. Nanti akan melihat cara mengelola sampahnya bagaimana. Akan anak-anak saksikan di video yang Pak Guru sediakan. Langkah kegiatannya anak-anak guru menjelaskan tentang cara pengelolaan sampah dengan prinsip 4R. Apa itu 4R? Nanti kita akan lihat bersama. Nah, pada kesempatan kali ini hasil yang diharapkan siswa semuanya, baik laki-laki dan perempuan, mampu memahami cara pengelolaan sampah
menggunakan prinsip 4R. Nah. Akan dihasilkan dari proyek P5 kita. Nah, anak-anak, baik anak-anak, untuk memperjelas pengertian di sini, pengertian video, anak-anak menyimak dan mencatat, menulis, mencari informasi beberapa jenis sampah yang diterangkan dalam video. Jangan lupa nanti dalam kelompoknya yang satu mencatat, satu menyimak untuk menyampaikan kepada temannya untuk mencatatnya. Sudah siap ya? Sampai ada yang tertinggal. Stop. Hentikan buang sampah sembarangan sekarang juga. Tidak tahukah Anda bahwa tak terjadi pencemaran udara, air, dan tanah di mana-mana? Salah satu sebabnya adalah karena kita tidak disiplin dalam membuang dan mengolah sampah. Kita seringkali menganggap semua sampah adalah sama, padahal ada penggolongannya. Secara umum, ada 3 jenis golongan sampah, golongan sampah dan sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Mari kita uraikan satu persatu. Sampah organik adalah sampah-sampah yang mudah membusuk. Contohnya adalah sisa dapur, daun-daunan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Nah, barusan ada sampah organik. Sampah organik itu apa saja sudah dijelaskan. Ulangi lagi. Contohnya adalah sisa dapur, daun-daunan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Sedangkan sampah organik adalah sampah yang suka atau tidak dapat membusuk, seperti lobang, karet. Nah, yang kedua sampah anorganik. Pak Guru putarkan lagi contohnya. Tank, plastik, kaca, dan lain-lainnya. Dan sampah B3 adalah sampah-sampah yang mengandung racun seperti baterai, aki, dan sebagainya. Dan yang ketiga sampah B3. Contohnya, jika kita sederhanakan, ada 2 jenis sampah, yaitu sampah basah atau organik dan sampah kering atau anorganik. Untuk sampah basah harus dilapisi dengan 2 plastik. Yang pertama berfungsi sebagai penirisan dan kedua sebagai penadah. Bayangkan bila kantong sampah itu tidak lagi bisa menampung sampah sampai terjadi dalam. ya cukup. Coba sekarang Pak Guru memegang 2 botol bekas minuman. 2 botol bekas minuman. Kira-kira botol ini termasuk
jenis sampah apa? Anorganik. Karena satu, karena apa? Terbuat dari plastik. Oke, terus karena tidak dapat membusuk. Dan yang ketiga, tidak yang jelas bukan jenis sampah B3. Apa B3 tadi? Nah, ini berarti tidak beracun dan dapat digunakan didaur ulang atau digunakan kembali untuk hal yang lain. Nah, baik anak-anak. Jadi dari pengelolaan sampah ini nanti kita akan menggunakan sebagai bahan atau tempat untuk menanam sayur selada yang nantinya disebut dengan tanaman hidroponik. Bisa dimengerti ya? Masih semangat? Wahyu masih ngantuk? Iya. Wahyu gak ngantuk saja mas. Wah, berarti gak tidur lagi malamnya. Iya mas. Oh tidur. Oke. Coba Pak Guru ingin Akila sebutkan contoh sampah organik apa saja? Sayur-sayuran, Ya. daun-daunan, Ya. buah-buahan. Oke, bagus. Sampah yang berasal dari dapur. Misalkan ada sisa sayuran, potongan buah-buahan dan daun-daunan. Itu merupakan sampah organik dapat jika lama bisa membusuk. Selanjutnya coba Pak Guru minta Fitri sebutkan contoh dari sampah anorganik apa saja? Satu saja. Apa? Sampah anorganik. Fitri bingung. Plastik. Bagus. Andra, contoh sampah anorganik apa mas? Botol minuman bekas. Bagus. Nah sekarang Mas Wahyu, coba Mas Wahyu berikan contoh dari sampah jenis B3 apa saja? Betul? Salah. Yang betul apa mas? Buah betul? Salah. Yang betul apa Sofia? Barang yang beracun. Contohnya apa? Bekas baterai rusak. Beracun anak-anak. Jadi kalau anak-anak menemukan di rumah baterai jam dinding yang sudah rusak, jangan dibuat mainan. Itu ada zat kimia yang jika anak-anak pegang dan bertelan itu akan beracun. Makanya jangan sampai menggunakan atau jangan sampai memegang sampah yang jenis B3. Ada lagi yang berbahaya, itu adalah besi yang sudah karaten atau sudah kayengan. Itu jika terkena kulit dan terluka maka akan mengandung zat beracun atau yang dinamakan dengan infeksi atau titanus kata orang ya. Jadi jika kalian bermain dan menemukan sampah yang jenisnya B3, hindari, jangan sampai dibuat mainan. Paham? Paham ayu?
Coba tulisan jenis sampah B3. Buah lagi. Apa Mas Arya? Botol beling. Ya bisa. Selfie. Ya B3. Baterai. Itu ya. Jadi ada 3 jenis sampah. Satu sampah, 2 sampah, 3 sampah B3. Oke. Baik anak-anak sekalian, pengenalan terhadap sampah telah kita laksanakan. Halo. Sudah kenal dengan jenis sampah? Sudah kenal dengan jenis-jenis sampah yang 3? Kenal, sudah tahu ya? Macam-macamnya sudah tahu? Nah, mudah-mudahan pengenalan kita terhadap sampah yang telah ditayangkan dalam video bisa bermanfaat bagi kita untuk selalu menjaga lingkungan dari sampah-sampah yang berada di lingkungan kita. Jadi harus membuang sampah pada tempatnya. Mudah-mudahan dengan video tadi anak-anak mendapatkan ilmu baru, pengetahuan baru wakilah, pengetahuan baru. Baik, selanjutnya anak sekalian, di pertemuan yang akan datang kita akan berada pada pertemuan yang akan datang pada aktivitas 6, di mana di sini aktivitas 5. Di sini siswa mempelajari materi tentang pembuatan media tanam selada. Ya, selada. Baik, selanjutnya mari kita akhiri pelajaran hari ini baik supaya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Silakan berdoa di